wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berkumpul di KBS Gia Timur, yaitu guru hebat di TK Pertiwi 7 Munggur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dan menyimak diseminasi atau RTL, rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK yang diikuti oleh teman kita, yaitu Ibu Hartatun Dewi Silasakti. Kepada Ibu Dewi kami persilakan untuk debat. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sulastri yang telah memberikan waktunya untuk saya dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah baik ya Ibu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Meskipun sudah siang, bagaimana Ibu? Masih semangat? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Tak henti-hentinya saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya karena di sini sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan diseminasi rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK yang telah saya ikuti. Sebenarnya sampai saat ini saya masih mengikuti karena belum selesai. Di sini saya mempunyai tugas yaitu menyampaikan rencana tindak lanjut dan juga program-program apa saja yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan di PKG PJOK kemarin. Nah, dari materi-materi yang saya dapatkan, saya menyusun program yaitu dengan nama Jus Cherry atau yang kepanjangannya adalah Jumat Sehat dan Ceria. Nah, kalau dari judulnya, apakah ibu-ibu ini sudah punya bayangan apa itu Jumat Sehat dan Ceria? Bagaimana kegiatannya? Hari Jumat berarti hari yang sehat. Oh, hari Jumat, hari yang sehat ya. Nah, ini adalah program rencana tindak lanjut saya yaitu Jus Cherry, Jumat Sehat dan Ceria. Kegiatan ini dimulai atau dilakukan hari Jumat. Di sini saya memilih untuk hari Jumat karena hari Jumat itu adalah hari yang menyenangkan bagi anak. Di sini kita nanti akan mengadakan senam, kemudian dilanjutkan jalan-jalan keliling lingkungan sekolah dan anak-anak memakan bekal dari yang dibawa dari rumah dengan tema yang telah ditentukan oleh Bu Guru seperti itu. Jadi sudah ada gambaran ya Ibu ya dari judulnya ini nanti kira-kira seperti apa kegiatan yang akan saya lakukan. Nah, selanjutnya latar belakang dari program Jus Cherry ini adalah satu, visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah dalam melaksanakan program. Nah, tentu saja dalam melaksanakan program ini saya tidak bisa melakukan sendiri. Saya harus melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita, yaitu komunitas Gia Timur ya, yang berisikan ibu-ibu semua. Di sini nanti kita akan bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan Jus Cherry ini. Kemudian perilaku malas gerak atau mager, dampak pengaruh gadget mengakibatkan peserta didik mudah lelah sehingga perlunya program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya. Hanya tidak dipungkiri ya ibu-ibu, sekarang itu anak-anak memang sudah sangat tergantung dengan gadget. Kemudian setelah anak-anak pegang gadget maka dia akan malas untuk bergerak. Dan dimulai dari sekolah kita akan menggerakkan bagaimana peserta didik itu aktif bergerak, tidak malas, tidak hanya berdiam diri, duduk, kemudian melihat gadget seperti itu. Kemudian latar belakang ketiga yaitu TK Pertiwi 7 Munggur memiliki aset atau modal utama yaitu manusia,
kemudian sosial, politik, fisik lingkungan, dan finansial yang berkontribusi positif terhadap program. Dan latar belakang yang keempat, program ini sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan intrakurikuler jenjang PAUD pendidikan anak usia dini dengan tema perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan yang berkesinambungan dengan pembelajaran yang ada di TK. Kemudian latar belakang selanjutnya yaitu mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Nah, itu tadi dari latar belakang ini, apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Belum ya? Belum. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya, yaitu tujuan dari program. Ke atas, Bu. Tujuan dari program Jus Cherry ini. Nah, atas lagi. Lagi pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Lagi, terus ke atas. Ya, terus lagi. Naik lagi. Halaman ketiga. Ya, itu atasnya. Ya, oke, terima kasih. Nah, tujuan dari program ini, program Jus Cherry ini adalah satu, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah. Tentu saja komunitas belajar sekolah ini yang menjadi mitra dari kegiatan ini. Kemudian mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif raga, yang bugar, dan jiwa yang sehat. Selanjutnya, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik yang berlandaskan pada ajaran agama. Kemudian, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang berpihak kepada peserta didik. Nah, itu adalah tujuan program Jus Cherry yang akan kita laksanakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu capaian program. Bagaimanakah program ini tercapai? Yaitu pembelajaran PJOK SCL atau Student Center Learning dengan pelibatan KBS atau komunitas belajar sekolah. Kemudian raga menjadi bugar dan jiwa yang sehat pada peserta didik. Kemudian menumbuhkan jiwa profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik dan menumbuhkan student agensi peserta didik. Nah, langkah-langkah dalam melaksanakan program Jus Cherry ini, next sedikit. Yang pertama adalah tentu saja saya berdiskusi bersama dengan kepala sekolah, guru, staf, dan peserta didik tentang rencana realisasi program Jus Cherry Jumat Sehat dan Ceria dengan kegiatan senam, jalan sehat, dan makan bekal bersama. Nah, di sini nanti kepemilikan peserta didik itu akan kita libatkan, yaitu dengan cara ketika kita melakukan senam, kita akan menawarkan ke peserta didik, karena banyak sekali ya ibu-ibu senam-senam yang kita ajarkan di TK ini. Nah, nanti hari ini kita mau senam apa, kita mau berkreasi senam apa. Biasanya peserta didik itu akan memiliki banyak ide-ide, kemudian kita tentukan senam apa sesuai dengan minat peserta didik. Kemudian kita jalan sehat pun kita akan menentukan rute, karena di sekolah kita itu kan banyak sekali ya rute atau tujuan
tujuan yang akan dilalui, ada rute ke utara, ada ke barat atau ke timur, karena memang sekolah kita itu sekolah yang berada di tempat yang cukup strategis dan banyak lokasi-lokasi yang bisa digunakan untuk destinasi jalan sehat. Itu nanti kita juga akan menawarkan ke peserta didik, kita arah hari ini mau ke arah yang mana. Kemudian makan bekal bersama. Kenapa tidak diseragamkan? Kenapa tidak disediakan oleh sekolah? Karena itu juga nanti akan menjadi pilihan peserta didik. Peserta didik akan menuangkan ide, akan berangan-angan, akan membawa bekal apa yang disukai sesuai dengan minat peserta didik, seperti itu. Nah, kemudian guru PJOK mempelopori diskusi peserta didik dilibatkan dalam diskusi rencana program. Nah, ini dilakukan pada pekan pertama bulan November. Kemudian yang kedua yaitu materi kebugaran jasmani melalui kegiatan senam kreasi, jalan di sekitar lingkungan sekolah, serta pemenuhan gizi seimbang. Nah, ini guru sebagai fasilitator dan peserta didik menentukan jenis senam itu pada pekan pertama bulan November. Kemudian pelaksanaannya yaitu senam kreasi, dilanjutkan jalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah, serta pemenuhan gizi seimbang dengan kegiatan makan bekal bersama setelah jalan sehat. Nah, ini guru dan fasilitator memantau kegiatan Project Jus Cherry. Ini dilakukan pada pekan kedua bulan November. Agak turun sedikit Ibu, terima kasih. Nah, kemudian yang pelaksanaan selanjutnya yaitu senam kreasi, dilanjutkan jalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah, serta pemenuhan gizi seimbang dengan kegiatan makan bersama. Kita akan laksanakan 2 kali ya, jadi di bulan November dan bulan Desember, pekan kedua. Nanti setelah kita laksanakan 2 kali, nah maka pelaksanaan program Jus Cherry ini akan ada evaluasi program. Guru atau fasilitator memantau kegiatan peserta didik, pelaksanaan teknis kegiatan, evaluasi pelaksanaan program oleh pimpinan, guru, staf, dan peserta didik. Ini akan dilakukan di pekan 3 minggu Desember. Jadi setelah kita melakukan 2 kali program Jus Cherry ini, kita akan melakukan evaluasi seperti itu. Apakah program ini bagus ataukah diteruskan ataukah tidak, seperti itu. Apa kurangnya, apa kelebihannya, nanti bisa untuk dievaluasi seperti itu. Selanjutnya, struktur program dan mitra Kombel, yaitu pertama waktunya ya, program Jus Cherry adalah program intrakurikuler yang dilaksanakan pada bulan November 2024 dan bulan Desember setiap hari Jumat pekan ketiga, meliputi tahap sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian di manakah tempatnya? Pelaksanaan program senam kreasi, jalan sehat, dan sarapan bekal sehat dilaksanakan di halaman sekolah. Kemudian jalan sehatnya dilaksanakan di lingkungan di dekat sekolah, dilanjutkan menikmati makan bekal sehat di tempat tujuan kita jalan-jalan tadi. Kemudian siapakah targetnya? Targetnya yaitu semua peserta didik TK Pertiwi 7 Munggur pada jenjang kelompok A dan B. Jadi tidak terkecuali, semuanya mengikuti dengan jumlah peserta didik di sekolah kita yaitu 80 anak dan rentan usia 4-6 tahun. Jadi kalau kelompok A 4-5 tahun, kalau kelompok B 5-6 tahun. Jadi kalau kegiatan ini insya Allah bisa dilakukan oleh semua peserta didik. Begitu. Selanjutnya, peran komunitas belajar dan rekan sejawat. Nah, ini adalah peran kita. Komunitas belajar sekolah Giat Timur atau Guru Hebat TK Pertiwi 7 Munggur sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Rekan sejawat yang terlibat yaitu Ibu Ika Nurmulandari dan Ibu Sulastri
sebagai tim penyusun modul, kemudian rekan jawat yang terlibat lainnya yaitu Ibu Murni Asih dan Ibu Meni Indari dan Bu Muryanti sebagai pendamping proyeknya. Kemudian kapasitas kelas dan sekolah. Nah, kita di sini mempunyai aset, beberapa aset yang kita miliki, yaitu diantaranya aset modal manusia seperti pimpinan sekolah, pengawas, guru mata pelajaran, serta peserta didik, orang tua wali, tokoh-tokoh olahraga di sekitar kita, dan pihak puskesmas yang terlibat langsung. Kemudian aset sosial dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek Just Cherry ini. Kemudian aset yang ketiga yaitu aset agama dan budaya, yaitu warga sekolah yang taat beribadah, budaya Mapatabe dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Kemudian aset modal lingkungan dan fisik berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih dan nyaman, kepemilikan halaman sekolah yang memadai, ruang kelas, peralatan elektronik, audiovisual, dan peralatan digital lainnya yang bisa digunakan untuk kegiatan kita. Karena memang setiap kegiatan itu membutuhkan media atau alat elektronik untuk mendokumentasikannya ya ibu-ibu ya. Nah, jangan lupa setiap kegiatan itu untuk dokumentasi ya, karena itu adalah salah satu bukti bahwa kita sudah melakukan program tersebut. Kita sudah banyak melakukan program tetapi tidak ada dokumentasinya ya, jadi tidak ada buktinya gitu. Kemudian aset modal politik yaitu kebijakan pimpinan yang pro terhadap program, mampu menjalin mitra dengan pihak lain. Yang selanjutnya yaitu aset modal finansial. Ini yang paling penting ya Bu. Ya. Kalau kita setiap menjalankan program pasti dibutuhkan ya finansialnya, walaupun hanya sedikit pasti membutuhkan ya. Nah, itu adanya dana BOP dan Bosda sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek ini. Kemudian selanjutnya yaitu rencana dan evaluasi. Nah, di sini kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Jadi kita juga melibatkan peserta didik. Meskipun kita berada di jenjang TK, ternyata pelibatan peserta didik dalam diskusi itu juga diperlukan karena kita selalu berkomunikasi dengan anak itu akan menjalin komunikasi yang lebih baik, program-program yang lebih baik, dan suara-suara peserta didik anak TK itu juga sudah bisa kita terima, diajak begitu. Kemudian bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Nah, ini kalau peserta didik TK kan tentu belum bisa memberikan evaluasi dalam bentuk tulisan. Jadi, kalau evaluasi itu bagaimana nanti bisa dilakukan dengan cara wawancara. Nah, kalau evaluasi dalam bentuk angkat melalui Google Form, distribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, staf, dan orang tua peserta didik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Nah, ini nanti yang dalam bentuk angket bisa ke yang sudah dewasa, orang tua, guru, seperti itu, yang peserta didik bisa dengan diskusi. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Nah, pasti kalau sebuah program itu ada tantangannya. Mau menjalankan sebuah program itu pasti ada tantangannya. Tantangannya apa saja, dan nanti setelah kita tahu tantangannya maka kita akan mendapatkan solusinya untuk mengantisipasi tantangan tersebut. Tantangannya yaitu kesibukan mengajar guru yang terlibat sehingga tidak maksimal dalam menjalankan program. Tentu saja ibu guru satu dengan ibu guru yang lain mempunyai kesibukan masing-masing, mempunyai program
sendiri-sendiri. Jadi kadang antara kesibukan Bu Guru A, B, C itu tidak sinkron. Itu akan menjadi tantangan. Kemudian faktor hujan mengakibatkan pelaksanaan program Jus Ceri atau Jumat Sehat dan Ceria bisa saja tertunda. Kalau tiba-tiba hujan, tentu saja kita tidak bisa jalan-jalan. Ya. Kemudian sebagian peserta didik tidak mampu membawa bekal dengan komponen gizi seimbang. Nah, biasanya dari faktor orang tua ya ini ya. Nanti ada orang tua yang sibuk bekerja atau tidak bisa menyiapkan, tidak sempat, itu biasanya cuma dibelikan jajanan, ciki, yang penting anaknya bawa bekal tetapi tidak mempertimbangkan gizi anak tersebut. Nah, ini tadi tantangannya. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang untuk tantangan pertama, mengatur jadwal pelaksanaan program agar tidak mengganggu jam mengajar guru yang terlibat. Kira-kira bisa ya Bu, nanti kita atur jadwal? Insya Allah bisa ya. Kemudian yang kedua yaitu mengatur jadwal ulang pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi cuaca yang mengacu pada data BMKG. Nah sekarang itu kan di HP ya mudah mau melihat ramalan cuaca, kira-kira besok hujan atau tanggal berapa panas atau bagaimana jam, bahkan sampai jamnya itu bisa kita lihat di situ. Besok gerimis, mendung, hujan kayak gitu. Ya walaupun tidak 100% ramalan itu benar, tetapi setidaknya ada perakiraannya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sekolah dapat menyediakan paket sarapan bergizi. Nah ini harapannya nanti sekolah ada program PMTAS lagi atau pemberian makanan tambahan anak sekolah yang dulu pernah ada, mungkin nanti bisa diprogramkan lagi sehingga nanti bisa memenuhi gizi seimbang pada siswa yang tidak membawa bekal itu tadi. Kemudian selanjutnya slide terakhir ini masih semangat nih Bu ya? Oke. Oke, slide terakhir. Sudah terakhir. Oh ini sudah terakhir? Sudah. Oh ternyata ini sudah slide terakhir ya. Itu tadi pemaparan dari program rencana tindak lanjut dari pelatihan PKG PJOK yang saya ikuti. Kemudian ini nanti rencana yang akan kita lakukan. Mohon masukan dari teman-teman semua dan juga mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, monggo dipersilakan. Ya. Jadi itu kegiatannya itu harus dilaksanakan setiap hari Jumat ya Bu. Jadi bisa dilakukan 1 kali dalam sebulan gitu. Ya. Oke. Setuju teman-teman ya? Setuju. Ya. Saya pribadi juga sangat mendukung program ini karena terutama anak-anak itu kan lebih senang ya kalau diajak jalan-jalan, apalagi melihat lingkungan yang ada di sekitar sekolahnya. Mesti kan antusiasnya itu berbeda dengan yang setiap hari hanya belajar di dalam lingkungan sekolah. Oke. Kalau saya memang sangat setuju dengan program ini. Ya, oke. Nah, ya betul sekali Bu Ika tadi dan Putri. Saya memilih kegiatan ini karena untuk merefreshkan anak-anak. Anak-anak itu kan energinya banyak sekali. Kalau setiap hari cuma di sekolah, cuma di sekitar sini, di kelas, di halaman, di kelas, di halaman itu kadang jenuh. Iya. Tetapi ketika kita ajak jalan-jalan ke luar, mereka akan refresh, kemudian juga akan banyak pengetahuan langsung yang didapat. Misalnya di sawah ada tumbuhan apa, kita melewati selokan, di sana ada kepiting, ada pengetahuan yang tidak langsung akan didapatkan oleh peserta didik. Sampai antusiasnya itu anak-anak itu setiap hari Jumat udah bilang Bu, nanti jalan-jalan ya. Oh ya, mungkin akan seperti itu Bu Meni, anak-anak mungkin akan antusias dengan kegiatan ini ya. Oke. Apalagi membawa bekal atau Bu? Ya. Ini ya. Makan di luar. Ya, itu akan menjadi motivasinya. Oh, aku membawa bekal. Bekal ini disiapkan oleh mamaku, disiapkan oleh ibuku. Mereka itu ada kebanggaan tersendiri ketika makan bekal yang dibawakan oleh orang tua daripada bekal yang langsung beli
ciki-ciki seperti itu kan sudah biasa, tetapi ketika membuka bekal dan berbeda, wah itu akan ada memori indah saat membuka bekal dari orang tua seperti itu. Dan bahkan ada anak yang tidak mau makan, ketika nanti bareng-bareng makan dengan temennya itu biasanya jadi mau makan. Oh iya, Salah oke. satunya juga mendukung seperti itu. Ya, Betul oke. yang dikatakan Bu Dewi tadi, insya Allah ada PMDA kembali yang di rumahnya itu nggak mau makan, jadi bareng-bareng di sekolah jadi makan, nggak mau sayur di sekolah jadi makan sayur. Oke, ya, ya. Ya, oke, terima kasih. Ibu-ibu ada masukan lagi? Sebenarnya sudah. Oke, ya. Sekian pemaparan rencana tindak lanjut dari saya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan, mau menyimak, dan nanti insya Allah kita bersinergi untuk menjalankan program ini dan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan manfaat untuk peserta didik kita pada khususnya. Mohon maaf jika pada kesempatan ini saya banyak salah dan kekurangan, mohon dimaafkan ya Bu. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undangan materi diseminasi. Notulen. Daftar hadir.